Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk berhadir di acara buka puasa bersama yang diadakan oleh IKPLN daerah Aceh. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Yang kami hormati Bapak DM Putra Hadir. Yang kami hormati Bapak Yusri juga belum hadir. Yang kami hormati Ketua IKPLN daerah Aceh, Bapak Saiful Ali. Yang kami hormati Bapak-bapak penasihat IKPLN daerah Aceh. Yang kami hormati seluruh para undangan yang berhadir pada sore ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan saya Ismuzar membacakan susunan acara. Pembukaan oleh saya sendiri, pembacaan ayat suci yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Bahar Yasin, sambutan Ketua IKPLN daerah Aceh Bapak Saiful Ali, sambutan pembina utama IKPLN daerah Aceh General Manager PT PLN Persero Induk Wilayah Aceh Bapak Farulian Noviandri. Sudah belum hadir, sambil kita menunggu. Ceramah tausiah serta doa akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Insinyur Tengku Mustafa MP. Untuk saya sendiri dan sambil menunggu waktunya nanti berbuka puasa, kita panitia pelaksana akan menyantuni anak-anak yatim. Untuk ini marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Bahar Yasin. Bapak Bahar Yasin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آية فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya sambutan dari Ketua KPN daerah Aceh Bapak Saiful Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muntajar yang kami hormati, Pak Mun, nggak lihat ya, Pak Yusri bolehlah. Tadi saya mau ngomong di depan orang gemetar Pak, gini Pak. Terakhir saya tahan gini udah diam deh Pak. Sekarang saya mulai ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat, rahman yang Dia berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Yang saya hormati Bapak Yusri selaku penasehat IKPLN daerah Aceh. Sahabat saya, adinda saya. Oh, pembina. Mohon maaf, Pak. Namanya orang udah mulai tua. Jadi kalau orang tua salah bisa bilang saya tua. Saya bisa bilang saya sakit. Berikut yang kami muliakan dan hormati Bapak Muntazar sebagai sesepuh PLN Aceh. Banyak lagi yang lain, ada Pak Jafar, Bapak Sofian Wasri, dan seterusnya. Kalau saya baca satu-satu nanti nggak jadi acaranya. Selamat datang Pak JM. Ya, ibu-ibu, ini Bapak JM, Bapak Farulian Nopriandi, baru beberapa bulan di sini. Selamat datang Pak. Selamat datang dan yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Nopriandi selaku JM PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Aceh. Senang Pak, Bapak hadir bersama kami. Kami bahagia dengan kehadiran Bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan muliakan, sedikit saya memberikan cerita tentang IKPLN. IKPLN pada saat Februari 2021 diserahkan kepada pengurus baru dengan mengelola 7 cabang, termasuk cabang Sigli yang sedang sesak napas. Ya, berikut Sigli hidup kembali, sekarang sudah ada definitifnya, sudah punya, jadi sudah menjadi 7. Berikut lahir lagi cabang Kidlur, itu campuran dari Kidlur yang ke Nagan Raya dan UPT yang ke Pekanbaru. Mereka sekitar 72 anggota. Jadi saat ini sekarang sudah 8 cabang Pak JM. Anggota 700 sekian itu untuk yang lengkap suami istri. Jadi baru dengar, nanti tahu. Habis itu 280-an yang janda. Itu apakah ada di dalam ini saya nggak mau ngomong. Nanti menyinggung perasaan dan mungkin membahagiakan. Berikut yang ke anak 78. Jadi jumlahnya 1000 lebih. 1080. Nah, setiap bulannya rata-rata 10 orang meninggal. Itu yang perlu dicatat. Pak JM, Pak Akhir ini agen SU2 Pak, santunan uang duka. Saya tukang teken 11, 8, 7. Nah, berikut ini siapa yang akan nyusul? Ya, Ustadz Mustafa. Silakan Ustadz. Pak Mustafa Usman. Dokter Mustafa. Karena pada kita di jalan. Terima kasih. Selamat datang Ustadz kita, Bapak Dr. Insinyur Mustafa Usman MB Pak ya, nggak salah Pak ya. Kalau salah tegur Pak. Mengambil keputusan sendiri-sendiri, harus musyawarah. Berikut orientasi kepada 3K akan disampaikan oleh sekjen saya. Silakan Pak. Jadi memaksimalkan 4K tadi Pak dengan harapan dan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi 3K, kesusahan, kepayahan, dan kesulitan. Nah, sebagai budaya orang Melayu, kita juga ingin berpantun, Bang. Berolahraga ke belang padang, parkir pesawat di atas kepala. Pengurus dan anggota IKPLN sangatlah senang karena bapak-bapak pembina dan penasihat ada bersama kita. Pak, malu jika seorang pimpinan tidak sanggup membalas. Sendal jepit, sandal Jepang, ruangan paling sempit, hati lapang. Iya, makanan sempit-sempit. Jadi Pak, kita berusaha untuk selalu gembira. Maksudnya main-main untuk betul-betulan daripada kayaknya benar tapi belum benar.
Jadi teman-teman tinggal 2 menit lagi waktu saya, karena sebentar lagi akan ada Pak Jem dan penceramah. Saya rasa segitu dulu, sudah dimarahin oleh panitia, Pak Ketua, sudah cukup. You stop talking. Okay, I am to stop talking. I'm very sorry with you all. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia bagi kita semua. Yang kami hormati tentu Pak Ustadz. Tadi saya cuman dengar sepotongnya Pak Dr. Insinyur Mustafa, cuman ujungnya saya tadi mohon maaf, Mustafa Usman yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati tentu Abdul Bait, tuan rumah, ya, Ketua IKPLN Daerah Aceh, Pak Saiful Ali, beserta seluruh jajaran, ya. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu pensiunan PLN yang merupakan senior-senior kami kalau di PLN, senior-senior kami PLN yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Jadi kalau dibilang memberi arahan, kualat saya Pak, ya, kualat. Ya, jadi sambutan aja lah, sambutan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa hadir bersama-sama di ruangan ini memenuhi undangan dari Pak Saiful, acara berbuka puasa bersama dengan IKPLN daerah Aceh. Tentu juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, dan semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu sebagai orang baru, jadi bisa dibilang saya masih baru bergabung di wilayah Aceh ini, kurang lebih 1,5 bulan lah dari kedatangan. Jadi saya masuk di Aceh ini di pertengahan bulan Maret, jadi bisa dibilang baru 1 bulan bergabung. Jadi tidak salah kiranya pada kesempatan ini saya pun ingin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu, terutama Bapak senior PLN yang ada di unit induk wilayah Aceh ini, pensiunan kita. Jadi saya tadi disampaikan oleh pembawa acara, Bapak pembawa acara, nama saya Pak Rulian Noviandri, ya. Kalau asalnya dari tetangga Pak, saya dari Medan. Ya, dari Medan. Cuma kalau lahirnya numpang di Sumatera Barat, ya, di kampungnya Pak Yusri, tapi kemudian sekolah, kuliah, sempat bekerja juga di Medan. Namun pas masuk PLN, saya lebih banyak di Kalimantan, ya, Kalimantan, terutamanya di Kalimantan Barat, dan kemudian pernah di beberapa unit, ya. Kalau orang PLN pasti pindah-pindah Pak, ya, di beberapa unit. Dan terakhir kemudian alhamdulillah mulai Maret kemarin bergabung di unit induk wilayah Aceh. Untuk bertugas, ya, ini pertama kalinya saya ke Aceh, tapi kalau berkunjung ke sini sudah beberapa kali, ya. Dan karena memang dari Medan pun cukup dekat, ya. Jadi pada waktu sebelum di PLN pun sudah pernah ke Aceh, dan pada waktu di PLN pun ada beberapa kali dinas, ya, dinas ke Aceh. Tapi kalau untuk bertugas baru di Aceh, ya. Untuk dan alhamdulillah ini puasa pertama yang bisa saya rasakan di Aceh, ya. Walaupun
secara waktu tidak jauh berbeda dengan di Medan, tapi untuk di Aceh memang baru pertama kali. Termasuk juga ada budaya-budaya baru yang saya kenal di Aceh, terutama di Banda Aceh yang sudah saya jalani pada beberapa waktu ini. Untuk Bapak Ibu pensiunan, ya saya juga sudah mengenal beberapa Bapak Ibu yang kalau yang sudah lama saya kenal di sini, Pak Rusli, ya saya sudah pernah bertemu beliau sebelumnya pada waktu saya tugas di Kalimantan Barat. Saya pernah ketemu dengan beliau dan alhamdulillah kemarin saya surprise juga ya kan. Saya kira Pak Rusli itu domisilinya di Medan, Pak. Saya selalu berpikir Bapak domisilinya di Medan kan. Ternyata begitu kemarin, wah, ada Pak Rusli di sini dan alhamdulillah bisa menjalin komunikasi lagi ya, walaupun sempat terputus kurang lebih 5 tahun ya Pak ya, kita tidak berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu keberadaan IKPLN memang tidak bisa lepas dari PLN sebagai organisasi utamanya gitu ya, di mana memang secara beberapa hak itu memang masih menjadi tanggungan di PLN gitu. Dan kita berharap memang PLN di mana selama ini kita bernaung tentu bisa selalu memberikan manfaat walaupun memang tidak sebesar pada waktu masih aktif sebagai pegawai. Namun tentu PLN sampai dengan saat ini masih bisa ya, terutama di kesehatan. Kalau yang lain-lain ya, seperti yang pernah kita ketemu Pak Saiful, kalau ada hal-hal yang dari teman-teman IKPLN punya permasalahan, kesulitan, tentu jangan ragu-ragu, kami di PLN insya Allah apa yang bisa kami bantu Pak. Dan saya pikir selama ini juga sudah berjalan seperti itu ya. Saya dengan Pak Yusri sering berdiskusi apa saja kira-kira, dan tentu hal-hal yang menjadi hak ya, terutama hak lah kita bilang, yang masih memang sesuai dengan aturan itu tetap kita upayakan, tentu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian untuk hal-hal lain saya pikir apapun nanti yang Bapak Ibu sampaikan, terutama melalui Pak Saiful sebagai Ketua IKA, sampaikan saja Pak. Ya, seperti yang kemarin kita pernah ketemu, pernah kita diskusi. Mungkin ada, walaupun mungkin itu tidak termasuk dalam satu yang wajib Pak, tapi apa yang bisa kami bantu tentu kita bantu Pak. Ya. Karena bagaimanapun ya, bapak-bapak adalah senior kami yang lebih dulu di PLN, lebih dulu membangun PLN, dan kami pun bukan selamanya jadi pegawai. Suatu saat kami juga akan seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, kami juga sesuai waktunya akan tiba juga masanya seperti Bapak Ibu sekalian. Tentu apa yang bisa kita buat gitu ya. Karena nanti kami juga akan merasakan yang sama gitu kan. Nah, apa yang bisa kami perbuat ya untuk membantu kegiatan ataupun aktivitas di IKPLN, kami upayakan semaksimal mungkin. Saya kira itu karena sebenarnya yang akan kita tunggu sebenarnya tausiah dari Pak Ustadz ya. Kalau saya tadi memperkenalkan diri dan sedikitlah memberikan sambutan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, ya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.
kasih. Demikian sambutan sekalian perkenalan oleh Bapak General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Aceh, Bapak Parulian Noviandri. Terima kasih Bapak. Berikut sama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari guru kami yang kami muliakan, Ustadz Insinyur Tengku dari Dr. Insinyur Tengku Haji Mustafa MP. Kepada yang mulia kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati Bapak Jenderal Major dari PLN Persero Wilayah Aceh, kemudian Bapak Ketua Ikatan PLN para sepupuh sudah para pensiun tapi penuh semangat saya lihat tadi, alhamdulillah. Dan semua warga PLN yang kami muliakan, kita kesempatan hanya tinggal sedikit. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina kita selaku umatnya sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Hadirin yang mulia, memang ini adalah satu peristiwa yang menjadi pelajaran kepada kita. Dulu kita testing untuk menjadi pegawai, dan alhamdulillah bekerja dengan baik dan terus meningkat karir. Dan akhirnya tiba pada masa pensiun. Dan sebentar lagi insya-Allah, tak lama akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita harus sering-sering ingat itu, jangan lalai. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mulia, kenapa diingatkan itu? Karena manusia sering lalai. Padahal fakta telah membuktikan maut datang tak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan tidak mesti sakit, tidak mesti tua. Ada teman saya punya anak bersama saya sore-sore seperti ini. Puasa juga 2 tahun lalu. Dan sedang mengajar kami. Dia bawa anak, seorang putri, seorang putra.
sehat walafiat dan masih muda. Baru umur sekitar 10 tahun. Dan tak ada sakit. Besoknya, barulah kedengaran berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketabrak, mobil dibawa sendiri, maklum, mungkin belum biasa dari manual pakai matic. Sehingga mau ditekan rem, tertekanlah gas. Sehingga tancap kepada tiang listrik, akhirnya habis. Katanya ini disalahkan PLN juga, tiang listrik situ. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran hati beliau. Syarat untuk meninggal tidak mesti tua, dia masih muda belia. Syarat untuk meninggal tidak mesti sakit, dia sehat walafiat. Tapi kalau sudah ajal, ada saja cara Allah Subhanahu wa taala boleh macam-macam. Boleh sedang tidur di kasur yang empuk. Boleh di jalan raya, boleh di atas pesawat, boleh di mana-mana di rumah sakit. Tapi yang jelas dan Subhanahu wa taala, kita harus buat persiapan untuk hari setelah maut. Apa itu disiapkan? Adalah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Maka bulan Ramadan ini adalah latihan untuk membentuk karakter takwa. Maka sungguh kita merugi kalau bulan Ramadan datang, membiarkan dia berlalu. Dan kita tidak sempat belajar untuk meningkatkan kualitas diri menjadi insan muttaqin. Karena muttaqin ini paling tinggi dia. Awalnya adalah muslim. Syahadatain sudah selesai. Lalu ditunaikan hak-hak daripada kalimah la ilaha illallah, itu menjadilah mukmin dia. Taat usul perintah Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Jadi mukmin. Kemudian di atas mukmin dia ada muhsin, dia berbuat baik bukan hanya kepada Allah, tapi pada seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia, tapi juga kepada hewan, kenderaannya, tanamannya, semuanya. Dia berbuat ihsan, maka disebut dengan orang yang muhsin. Dan di atas itu ada lagi yang mulia, itu orang mukhlis. Dia berbuat atau tidak semata-mata cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat kenapa? Karena ini perintah Allah. Kalau kita buat, Allah ridha kepada kita. Ini kenapa tidak buat? Ini dilarang. Haram hukumnya. Maka saya tidak mau buat. Kalau buat takut murkanya Allah. Maka disitulah dia telah ukur. Berbuat tidak berbuat semata-mata cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang mukhlis. Tapi di atas mukhlis adalah yang paling tinggi muttaqin. Karena orang muttaqin adalah di samping dia muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, tapi dia punya akhlak yang terpuji. Dia punya kata-kata tidak menyinggung orang lain. Dia punya perilaku tidak menyinggung orang lain. Bahkan kalau ada orang menyakitinya, dia dapat bersabar, menahan diri, tidak mau membalas. Bahkan kalau ada orang-orang khilaf, tak diminta maaf pun, dia memaafkan kesalahan. Ini hebatnya orang-orang muttaqin, orang takwa. Sehingga ada satu kisah hadirin mulia, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya tanpa pandang keadaan. Apakah dikala senang atau susah, mudah atau sulit, tetap ada bahagian infak. Banyak dapat, banyak proporsinya. Sedikit dapat, sedikit bahagiannya. Dan alhamdulillah sementara tidak ada sedikit pun peluang yang dibiarkan tanpa dia berinfak. Ya, karena itulah karakter orang takwa ini senang berinfak, hanya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah orang yang wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Manusia memang sudah ciptakan Allah Subhanahu wa taala punya perasa, hati. Kalau disinggung tersinggung, dicaci merasa terhina, sakit hati. Dipermalukan di keramaian, malu dia dan sakit hati. Ini perasaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, kecuali tak sehat. Dia senyum sendiri, nangis sendiri. Nah, itu tak sehat namanya. Akan dibawa rumah sakit jiwa sana. Tapi yang sehat tetap ada perasaan itu. Orang takwa
rendahkan martabatnya, dia sabar. Tak marah. Dicaci, tak marah, ditahan, ditelan marahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berdakwah ke Taif. Apa beliau caci orang? Tidak. Ambil hak orang? Juga tidak. Didakwahkan orang supaya menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Macam mana di dunia dia bahagia bersama keluarga, bersama masyarakat. Di akhirat pun dapat masuk syurga bersama keluarga, sama-sama menikmati syurganya Allah SWT. Itulah ajakan Rasulullah SAW untuk keselamatan. Maka diajak beriman kepada Allah, bertuhan yang satu, yang menciptakan dunia dan akhirat, syurga dan neraka, menciptakan kita semua. Tidak sembah berhala, patung yang tak berdaya, tapi sembah kepada yang maha kuasa atas segala-galanya. Itulah ajakan beliau. Tapi balasannya adalah dicaci, disakiti, dilemparin, berumuran darah dan tai unta dengan bebatuan, sehingga beliau dalam keadaan letih. Beliau mengadu, ya Allah, apakah engkau serahkan aku yang lemah ini kepada mereka yang akan menghabisiku? Akhir malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, kami ikut sedih melihat kamu seperti ini. Engkau tinggal bilang, akan kami runtuhkan dua gunung itu ke atas mereka, sehingga semua turunan-turunan mereka itu habis. Tinggal bilang, boleh atau tidak? Wah. Kalau engkau perintah kami, segera kami laksanakan. Tapi hati Rasulullah SAW tidak seperti itu. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak paham. Itulah yang dijawab malaikat. Mereka tidak paham. Seandainya paham, mereka di depan, karena membela kebenaran. Kalaulah mereka tidak mau beriman hari ini, kami harapkan anak cucu mereka beriman kepada Allah. Ternyata benar. Kemana keinginan Rasulullah SAW? Semua penduduk Taif sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Taif menjadi penduduk yang subur. Seperti mana kita lihat di sini. Ada tanaman di sana. Pernah diajak untuk bertamasya ke sana. Cuman ada yang larang. Karena terkenang Taif itu adalah pernah mengusir Rasulullah SAW. Sehingga kita-kita yang ke haji jangan lebih baik pergi ke sana. Ke Jeddah daripada ke Taif. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kampung itu menjadi kampung yang subur, banyak tanaman. Dan Allah Subhanahu wa taala, sikap Rasulullah SAW menjadilah contoh teladan pada kita hari ini. Dan hadirin mulia, yang berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang berikan tausiah. Lalu beliau mengatakan sebentar lagi akan masuk ahli syurga ke dalam majlis ini. Maka Abu Musa jadi perhatian, siapa orangnya? Jangan-jangan ini tokoh masyarakat, atau bangsawan, atau orang dermawan. Dilihat orang biasa aja. Bukan tokoh, bukan bangsawan. Orang biasa. Tapi didiamin pertama. Besok terulang lagi. Rasulullah dalam majelis mengatakan, sebentar lagi akan masuk ahli syurga. Dilihat siapa lagi hari ini ya? Orang kemarin. Dan dibiarkan sampai 3 kali berlaku seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi akan masuk dalam majelis ini adalah ahli syurga. Maka setelah lihat orang itu juga yang ketiga kali, mulailah beliau ambil strategi. Ingin bertamu ke rumah orang itu. Abu Musa disuruh masuk. Silakan masuk Musa. Maka Abu Musa mengatakan, izinkan saya menjadi tamu Tuhan 3 hari 3 malam. Oh silakan, silakan. Di rumah orang mukmin ada hak tetamu 3 hari 3 malam. Apa yang kita makan, kita berikan kepadanya. Kasih tempat tidur. Kasih jalan menuju masjid. Kasih tempat ya bi'ul ataupun BAB. Allah Subhanahu wa taala setelah 3 hari 3 malam, maka telah diberikan laporan, diintip itu. Tiap malam diintip. Apa amalan istimewa orang ini? Rupanya tidak didapatkan satupun. Tahajud duluan Abu Musa, tetamu daripada tuan rumah. Kalau Musa bangun jam 3, tuan rumah jam 4. Baca Al-Quran lebih banyak tetamu Abu Musa daripada tuan rumah. Zikir juga demikian. Ke masjid sama-sama salat berjamaah di sana. Tak didapatkan amalan yang istimewa. Setelah 3 hari beliau minta permisi. Tuan, permisi, saya mau balik. Dan terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya.
menjamu saya, memberikan saya makanan. Semoga Allah SWT membalas yang lebih baik daripada apa yang telah saya nikmati. Dan subhanallah, lalu tuan rumah itu bertanya, Abu Musa, boleh saya bertanya? Oh, silakan. Sebenarnya apa tujuan Abu Musa 3 hari 3 malam di sini? Maka diterangkanlah yang tadi. Saya 3 kali berturut-turut mendengar dengan telinga saya sendiri, tanpa perantara, bahwa dari mulut Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan masuk dalam majlis ini adalah ahli syurga. Yang mana Rasulullah SAW sedang memberikan kajian atau tausiah dalam satu majlis ilmu. Maka saya mengintip siapa yang dibilang Rasulullah SAW. Oh, saya kira orang bangsawan, orang dermawan atau tokoh masyarakat, rupanya orang-orang biasa. Terus yang kedua kali berlaku juga. Saya kira ada orang lain. Rupanya kamu lagi yang kedua. Sampai 3 kali berturut-turut adalah kamu orangnya yang dibilang Rasulullah SAW ahli surga. Padahal kamu masih hidup. Saya berpikir ini pasti ada amalan istimewa yang ada padamu. Saya ingin ngintip. 3 hari 3 malam di rumah Tuhan. Saya ngintip. Tidak ada satupun yang saya lihat amalan istimewa. Itulah saya. Tak ada. Akhirnya berangkat, sampai di pintu panggil lagi. Abu Musa, mungkin ini ya. Ini barangkali kalau benar pun. Kan saya ini manusia biasa, perlu teman, bergaul, tidak boleh eksklusif kita. Bersilaturahim, menyambung silaturahim. Supaya dengan silaturahim kita mudah rezeki, panjang umur, ampun dosa. Rupanya faktanya dalam pergaulan itu, orang menjadikan saya sebagai olok-olokan. Dipanggil nama saya, nama sikatan jadi jelek. Padahal nama bagus. Jadi panggilan jelek, semua orang ketawa. Jadi bahan tertawa saya dibuat. Saya malu, sakit hati. Maka pada malam harinya, saya salat sunat sebelum tidur, lalu mengadu kepada Allah. Ya Allah, tadi siang saya bergaul dengan masyarakat. Si Fulan bin Fulan telah memanggil nama saya nama jelek, sehingga saya malu di depan orang ramai. Saya sakit hati dibuatnya. Ada lagi si Fulan bin Fulan telah mempermalukan saya di depan umum, menjadi bahan tertawaan. Saya sakit hati Rasulullah. Ya Allah, sakit hati di sini. Diurutkan satu persatu, semuanya diurutkan. Di ujungnya, ya Allah, namun demikian semua mereka sudah saya maafkan. Ampunilah kesalahan mereka. Berikanlah hidayah kepada mereka agar mereka berubah karakternya menjadi karakter yang baik, yang santun dan memuliakan orang lain. Itu doanya. Lantas Abu Musa meloncat dari situ. Demi Allah, ini yang tidak ada pada orang-orang. Ini yang tidak ada. Dan inilah disebut dengan wal'afina 'anil nas, tanpa diminta maaf, dimaafkan kesalahan manusia. Dan inilah akhlak orang-orang muttaqin sebagai penghuni syurga. Dan karena itulah hadirin muka subhanahu wa ta'ala, mari di bulan Ramadan ini kesempatan yang baik sambil merawat ibadah puasa kita. Kalau ada orang yang ajak kita berkelahi, ajak bertengkar, Rasulullah sudah menunjukkan jalan. Katakanlah bahwa saya sedang berpuasa, tak usah dilayani. Kalau mereka mencaci kita, balas mencaci, itu sudah sama. Kita dibodohin. Seharusnya kita jadi muttaqin tadi. Tapi gara-gara kita membalas, gagal. Itulah kelebihan orang muttaqin. Menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Maka dalam kehidupan kita, hadirin sekalian, Rasulullah SAW berpesan, ini masih sedikit lagi, berpesan 3 hal kita dalam kehidupan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan hanya di masjid, jangan hanya di Ramadan. Di luar masjid, di pasar, di kantor kita bertakwa. Jangan hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan sampai ketemu Ramadan yang akan datang, bertakwanya kepada Allah SWT. Yang kedua adalah wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah segera amal buruk itu dengan amal kebajikan. Karena amal kebajikan itu dapat menghapuskan dosa, menggugurkan kesalahan. Maka kita ini tidak luput dari kesalahan, Bapak dan Ibu yang mulia. Tak luput, setiap hari ada. Baik sengaja ataupun tidak. Maka banyakkan buat amal, otomatis dia akan menghapuskan dosa-dosa itu. Dengan istighfar, satu kebaikan dah hapus dosa. Dengan pergi ke masjid, salat, lalu lalang masjid, rumah masjid, dapat terhapuskan dosa hadirin subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga hadirin mulia,
Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan di sini hadir mulia, orang-orang masuk syurga dengan akhlak yang mulia. Dan banyak juga penghuni neraka bukan kerana tidak salat, bukan tidak puasa, tidak haji. Banyak amal dibuat. Tapi masuk neraka kerana akhlaknya jelek hadir mulia. Dia suka menggunjing, suka mengupat, suka menyakiti hati orang. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insya-Allah Allah pelihara lidah kita agar kita dapat tertuntun terus ke jalan kebenaran. Ucapkan yang baik-baik saja atau diam saja. Ya, karena itulah hadirat subhanahu wa taala kita tutup dengan doa ini karena waktu menjelang puasa, buka puasa sekitar 3 menit lagi insya-Allah. Oh, masih ada 7 menit lagi insya-Allah. Insya-Allah 7 menit. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انزل رحمته وبركته وسلامة في هذا المجلس ولكل أهلها أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan semua kita para undangan akan menjadi ahli surga. Amin. Yang golong Dia besar. Dia besar. Kami bukan yang berminat kopi juga tersedia kopinya di depan. Kita ada di sini. Kopinya ada 2 jenis, kopi hitam dan kopi hitam. Bagi peminat kopi. Ya, penutup walaupun nanti ada acara 2 lagi, mungkin nanti akan ditunda setelah
menyediakan pembukaan untuk berbuka puasa bersama. Ini Bapak Ketua IKPLN sebagai pelaksana. Ini ketua pelaksana. Oh, yang ketua pelaksananya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan melaksanakan buka puasa bersama dengan menu produk masing-masing. Sudah kita atur dengan sebaik mungkin. Insyaallah setelah ini kita lihat dulu bertahan masih. Kita harapkan semua undangan yang sudah terdaftar yang sesuai jumlahnya 93 orang itu bisa menghadiri. Tapi kalau tidak, mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa kita juga, ya kita akan terima seadanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa sukses. Sama-sama kita doakan. Ini adalah pelaksanaan perdana selama IKPLN berdiri di Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah dari Bapak Ketua Pelaksana untuk melaksanakan buka puasa bersama di IKPLN Daerah Istimewa. Sekian, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tugasnya selesai tugas dari Losmawe, sekarang pulang balik ke kampung halaman di Sabang. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama terima kasih atas undangan bapak-bapak yang sudah mengundang kami dari Sabang. Sehingga kami tadi setengah 3 naik kapal cepat langsung kemari, sampai kemari kami meraba-raba Pak dari atau kemana kami lihat Google, kami balik lagi sana sekali balik lagi. Saya adalah istri dari almarhum Junaidi yang meninggal di 10 puasa 20 tahun yang lalu. Pada saat meninggal almarhum, anak saya masih umur 1 tahun. Nah, inilah dia. Namun timnya kita bentuk 3 orang, Bu. Namanya ahli Adnan, Herman, dan Ibunda. Kerjanya luar biasa. Tidak ada yang tidak memujinya. Mungkin kalau malaikat pun bisik, Pak Sekul bagus sekali. Betul Pak Darwin. Oleh karena kita panggilkan bertiga ahli ke depan, ya. Adnan, Herman, Ibunda, silakan berdiri Pak. Berdiri dulu Pak. Aku dah lihat pemasangan. Pak Herman, mana Pak Herman? Dengar enggak? Wakili dari Tolong Pak Herman, wakili Herman, Pak Herman. Diri bertiga. Untuk ini kami mintakan Tuan Guru Darwin memberikan hadiah Pak, penghargaan sebesar-besarnya manajemen IKPLN Daerah Aceh untuk tim pelaksana. Ya Bang Darwin. Nama Bang Darwin. Ya Bapak Ibu, penyerahan dari Tuan Guru Darwin untuk tim pelaksana yang sukses. Terima kasih karyanya luar biasa. Yuk. Ya silakan dulu Pak. Tutup. Mana? Masuk TV nih. Terima kasih Bapak. Ada 2, Adam dan Ayub, betul. Sekarang cepat diberitakan. Kalau sudah cepat ya. Pertanyaan, sebutkan 3 nabi yang huruf depannya I. Oh, nggak boleh diulang.
Ibrahim Isa ya. Bisa. Jangan maju. Enggak ada Nabi Hujar. Hati-hati di tengah ada minuman. Hati-hati di tengah ada minuman yang terpijak. Ini kalau Bang Oli selamat tua. Itu ada punya. Pak, foto Pak, foto sama Pak Pol. Ya mau, foto masa. Pegawai di KPR daerah terbaik tahun ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pak Kirudin adalah seorang yang agresif. Foto mana foto? Ini ada yang diserahkan oleh Bapak Sofian Jahis. Sofian Jahis, Bang. Ada. Ya, Pak Sofian Jahis ini mantan sekjen di KPLN beberapa tahun lalu. Bu Amin ini biasa dipanggilnya Mami, jadi Mami kita semua. Bukan Pak Abang ke sini. Serahkan bukan Pak Abang. Ya. Ya Bu, tunggu foto lah sama kakak. Ini boleh pegang bahu gini. Tunggu. Ini saya harus